Megawati, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekumene Jakarta, di bawah bimbingan dosen kita tercinta, Bapak Dr. Timotius Bakti Sarono, dalam rangka memenuhi syarat ujian akhir semester. Hari ini saya akan membawakan hermeneutik Alkitab dengan membahas mengenai Ayub 3 ayat 11. Ayat yang menurut saya sangat berani dan sangat manusiawi, mengajak kita untuk berani jujur di hadapan Tuhan apapun kondisi kita. Ayat ini juga akan membawa kita kepada sebuah pertanyaan, bagaimana seorang Ayub yang begitu tekun, taat, takut akan Tuhan bisa mampu mengeluarkan kalimat seperti ini. Ayub 3 ayat 11 berbunyi, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Ayub 3 ayat 11 memiliki urgensi hermeneutik yang signifikan karena ayat ini berdiri pada persimpangan antara bahasa puitis, pergumulan emosional, dan ketegangan teologis yang menantang pola pemahaman tradisional mengenai relasi antara Allah dan penderitaan manusia. Ratapan Ayub, "Mengapa aku tidak mati sejak dari rahim?" tidak dapat dibaca secara literal, melainkan membutuhkan pendekatan hermeneutik yang mampu menafsirkan kedalaman makna di balik bahasa metaforis dan ekspresif yang dipakai. Ayat ini membuka ruang interpretasi tentang bagaimana manusia yang beriman memaknai eksistensi di tengah penderitaan yang tidak dapat dijelaskan melalui teologi retribusi yang dominan pada zamannya. Dengan demikian, Ayub 3 ayat 11 menuntut penafsir untuk menggali dimensi historis, linguistik Ibrani, genre sastra hikmat, serta pergumulan eksistensial yang melekat di dalamnya. Sehingga ayat ini menjadi laboratorium hermeneutik yang kaya untuk memahami bagaimana teks Alkitabiah mengakomodasi suara protes, luka batin, dan pencarian makna teologis yang otentik. 3 versi terjemahan Ayub 3 ayat 11, versi Alkitab terjemahan baru, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan." Menurut Alkitab terjemahan lama versi bahasa Indonesia, "Mengapa aku tiada mati baharu keluar dari dalam rahim, dan putus nyawa baharu keluar dari dalam perut." Menurut News International Version dalam versi bahasa Inggris, "Why did I not perish at birth and die as I came from the womb?" 3 ayat paralel Ayub 3 ayat 11 di dalam Yeremia 20 ayat 14. Ratapan Nabi Yeremia sangat paralel dengan jeritan Ayub. Berbunyi, "Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, janganlah diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku." Ayat ini paling dekat dengan Ayub 3 ayat 11
karena keduanya sama-sama berisi kutukan terhadap hari kelahiran, bukan keinginan untuk mati sekarang. Baik Ayub maupun Yeremia tidak sedang menginginkan bunuh diri, mereka sedang menggugat makna eksistensi dalam terang penderitaan yang melampaui batas manusia. Keduanya menggunakan bentuk ratapan ekstrim untuk mengekspresikan bahwa eksistensi itu sendiri terasa seperti beban, bukan anugerah, sebuah bentuk kejujuran rohani yang jarang muncul dalam kitab suci. Perbedaannya, Yeremia mengalaminya di tengah pengalaman pelayanan profetik, sedangkan Ayub dalam penderitaan personal dan kosmik. Namun secara teologis, keduanya memperlihatkan bahwa Ibrahim faith memberi ruang bagi manusia untuk bergumul keras dengan Allah tanpa kehilangan relasi dengannya. Ayat kedua yang paralel dengan Ayub adalah Pengkhotbah 4 ayat 3. Berbunyi, akan tetapi orang yang belum pernah lahir lebih berbahagia daripada keduanya, karena ia tidak pernah melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Ayat ini memberikan paralel konseptual yang kuat dengan Ayub 3 ayat 11, karena sama-sama berbicara tentang keuntungan tidak pernah lahir. Pengkhotbah menyatakan bahwa ketiadaan lebih baik daripada menjalani hidup yang penuh penindasan dan ketidakadilan. Ini bukan ratapan emosional seperti Ayub atau Yeremia, melainkan refleksi filosofis dalam gaya sastra hikmat. Perbedaan utama adalah Ayub mengungkapkan penderitaannya secara personal, Pengkhotbah menyimpulkannya secara universal, melihat dunia sebagai tempat di mana ketidakadilan sangat begitu dominan. Dengan demikian Pengkhotbah 4 ayat 3 memperkuat novelty Ayub 3 ayat 11 bahwa eksistensi dapat dipertanyakan secara teologis maupun filosofis ketika realitas hidup tampak tidak teratur dan tidak adil. Keduanya memperlihatkan bahwa hikmat Israel tidak menutup kemungkinan bagi kesimpulan ekstrim ketika manusia berhadapan dengan kegelapan realitas. Ayat ketiga yang paralel dengan Ayub 3 ayat 11 yaitu Mazmur 88 ayat 3 sampai 4. Berbunyi, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah dianggap orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berdaya. Mazmur 88 dikenal sebagai Mazmur tergelap karena tidak berakhir dengan pengharapan seperti mazmur-mazmur ratapan lainnya. Di sini pemazmur tidak mengutuk hari kelahirannya, tetapi ia mengalami hidup seolah-olah sudah mati. Sebuah keadaan antara eksistensi dan non-eksistensi. Inilah titik temanya yang paralel dengan Ayub 3 ayat 11. Jika Ayub bertanya mengapa ia harus lahir, Mazmur 88 menggambarkan keadaan seseorang yang merasa hidupnya sendiri sudah tidak memiliki cahaya. Keduanya menyentuh wilayah teologis yang sama. Ketika penderitaan begitu dalam,
kehadiran Allah terasa begitu absen. Dan manusia bertanya-tanya, apa arti hidup ini di hadapan Allah? Mazmur 88 menunjukkan bahwa Alkitab memberi ruang bagi suara manusia yang paling gelap, sama seperti Ayub 3 ayat 11. Ini menunjukkan bahwa ratapan bukan tanda iman yang lemah, tetapi ekspresi terdalam dari pencarian akan Allah di tengah ketiadaan makna. Kesimpulan hubungan paralelnya, ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Ayub 3 ayat 11 tidak berdiri sendiri. Alkitab menyediakan ruang yang sangat luas bagi pergumulan manusia untuk mempertanyakan arti keberadaan, keadilan ilahi, eksistensi dalam penderitaan, dan absennya terang di tengah kegelapan hidup. Ayub, Yeremia, pengkhotbah, dan pemazmur mengalami konteks yang berbeda, tetapi suara mereka menyatu dalam satu tema besar. Ketika hidup tampak tidak masuk akal, manusia beriman diberi ruang untuk bertanya, menggugat, atau bahkan menangis di hadapan Allah. Latar belakang Ayub 3 ayat 11 Ayub merupakan salah satu kitab hikmat dalam Perjanjian Lama, tetapi penulisnya tidak diketahui secara pasti. Tradisi Yahudi pernah mengaitkan Musa sebagai penulis karena gaya bahasanya yang kuno dan karena dianggap cocok dengan zaman awal. Namun banyak ahli modern berpendapat kitab ini kemungkinan ditulis seorang ahli Ibrani yang mendalam dalam filsafat dan puitis antara abad ke-7 hingga ke-4 sebelum Masehi. Ayub 3 ayat 11 lahir dari pergumulan batin Ayub setelah kehilangan hartanya, anak-anaknya, kesehatannya, dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Pada titik ini ia meratap dan bertanya, mengapa ia tidak mati sejak dari lahir agar terhindar dari penderitaan. Ayat ini menjadi bagian dari pidato pertamanya yang menandai perubahan dari ketabahan menuju curahan emosi yang jujur. Pertanyaan mengapa menunjukkan pencarian makna, bukan sekedar keluhan, dan mencerminkan tradisi Israel di mana ratapan jujur kepada Allah tetap dianggap sebagai sesuatu yang sah. Misalnya di dalam Yeremia dan di dalam pengkhotbah. Secara psikologis, ayat ini menyingkap peraksaan depresi dan keputusasaan. Secara teologis, ia menunjukkan bahwa iman tidak selalu berbentuk pujian, tetapi juga bisa hadir dalam tangisan getir di dalam Allah. Dengan demikian Ayub 3 ayat 11 menjadi teks penting yang memperlihatkan bahwa ruang iman mencakup juga doa yang gelap dan penuh luka. Ayub 3 ayat 11 menyingkap jeritan terdalam Ayub yang berharap mati sejak lahir
agar terhindar dari penderitaan. Pertanyaan mengapa menunjukkan pencarian makna, bukan sekedar keluhan, sekaligus bukti bahwa iman sejati juga harus jujur, membawa luka dan keputusasaan di hadapan Allah. Secara konteks historis, Ayub 3 ayat 11 lahir dari tradisi hikmat Israel yang bergulat dengan pertanyaan besar tentang penderitaan orang yang benar. Kitab ini yang memakai bahasa Ibrani puitis bercampur unsur Aram dan Arab, kemungkinan disusun pada masa pasca pembuangan, yaitu di abad 7 sampai ke 4 sebelum Masehi. Ketika bangsa Israel sendiri menghadapi krisis iman, meski kisah Ayub mungkin berasal dari tradisi kuno tanah Uz di luar Israel. Dalam konteks sosial budaya, kisah ratapan ini sejalan dengan tradisi timur dekat kuno yang juga mempertanyakan keadilan ilahi. Ayub 3 ayat 11 khususnya mencerminkan pergulatan eksistensial, mengapa hidup diberikan bila kita hanya membawa penderitaan. Secara teologis, pergumulan terdalam Ayub terhadap penderitaan yang dialaminya, ia mempertanyakan alasan kehadirannya, kelahirannya, karena hidup yang ia jalani terasa tidak lagi memiliki makna. Ayub bukan sedang menolak Allah, tetapi ia sedang bertanya kepada Allah dalam iman. Teks Ayub 3 ayat 11 di dalam bahasa Ibrani berbunyi, Madua lo meraham amut mibeten yatsati ve'ekva. Dalam terjemahan literalnya berbunyi, mengapa tidak dari rahim aku mati, dari perut ibu aku keluar lalu binasa. Kata kunci dalam bahasa Ibrani di dalam Ayub 3 ayat 11 ada 4. Yang pertama adalah madua, yang berarti mengapa. Kata tanya eksistensial yang penuh protes dalam konteks Ibrani bukan sekedar bertanya alasan, tetapi ekspresi batin yang dalam, seolah apa gunanya atau untuk apa. Yang kedua adalah rehem, yang berarti rahim, menunjukkan tempat asal kehidupan. Dalam teologi Ibrani, rahim sering dikaitkan dengan kasih sayang Allah. Akar kata rehem berhubungan dengan rahim, belas kasih. Mengapa belas kasih itu tidak menahannya dari kelahiran menuju penderitaan? Yang ketiga adalah amut, yang berarti aku mati. Bentuk imperfect kohortatif dari mut atau mati. Kata kerja ini dalam bentuk keinginan atau harapan. Jadi bukan sekedar fakta, tetapi keinginan. Seandainya saja aku mati. Yang keempat adalah ve'ekva, yang berarti dan binasa atau berhenti bernafas, dari akar kata gafa. Dalam perjanjian lama, kata gafa sering dipakai untuk menyerahkan nyawa terakhir, suatu kematian yang alami, berbeda
dengan mati karena hukuman atau maut. Artinya Ayub menginginkan akhir yang wajar sejak lahir. Kritik tekstual Ayub 3 ayat 11 dalam teks bahasa Ibrani berbunyi, Lamah lo merehem amut mi beten yasa tiwe ekwa, yang berarti secara literal, mengapa tidak dari rahim aku mati, dari kandungan aku keluar lalu binasa. Kata lamah mengapa adalah bentuk pertanyaan retoris yang kuat, sering dipakai dalam ratapan. Sedangkan kata amut yang berarti aku mati, bentuk kohortatif berupa keinginan atau hasrat. Kata weekwa sendiri yang berarti dan aku binasa menunjuk pada kematian fisik segera setelah lahir. Teks MT ini sangat konsisten, tidak ada varian besar di naskah Masoret. Dalam Vulgata atau Latin berbunyi, Quare non in vulva mortus sum, egressus ex utero non statim peri. Artinya, mengapa aku tidak mati dalam kandungan, setelah keluar dari rahim tidak langsung binasa. Perbedaannya, Vulgata memakai mortus sum in vulva yang dalam artinya mati dalam rahim, sedikit berbeda dari Ibrani MT yang lebih menekankan mati saat lahir, memberi penekanan bahwa Ayub membayangkan kematian bahkan sejak di dalam kandungan. Dalam Septuaginta menerjemahkan, mengapa dari rahim aku tidak mati, atau dari kandungan tidak keluar sudah meninggal. Perbedaannya menambahkan nuansa sudah meninggal. Teleutas seakan memperhalus pernyataan Ayub lebih dekat dengan keluhan eksistensial, bukan sekedar keinginan bunuh diri. Kesimpulan kritik tekstual, teks Ibrani lebih menekankan kematian segera setelah lahir, sedangkan Septuaginta memberi kesan kematian seakan sudah ditentukan sejak lahir. Dalam Vulgata memperluas makna, menempatkan kemungkinan mati bahkan sejak di dalam kandungan. Beberapa komentar untuk Ayub 3 ayat 11, menurut Kell and Delis, melihat bahwa pidato Ayub dibagi ke dalam beberapa bagian emosional. Dalam bagian ini, Ayub menyatakan keinginan untuk mati sebelum mengalami penderitaan. Mereka juga menunjukkan bahwa ayat ini berada di tengah strofe puisi yang mengamplifikasi ratapan, yaitu bahwa Ayub ingin segera mati agar hari kelahirannya dimusnahkan atau dilupakan karena penderitaan. Komentar John Gill menjelaskan bahwa Ayub mungkin juga merindukan untuk tidak pernah dilahirkan atau mati di dalam kandungan sebagai skenario yang dipilihnya daripada harus menghadapi penderitaan hidup. Ia menyoroti bahwa beberapa versi terjemahan bahkan mendukung penafsiran bahwa Ayub menganggap lebih baik jika kematian sudah terjadi di dalam rahim. Gill melihat ini sebagai sebuah keluhan berat yang menunjukkan betapa dalamnya penderitaan Ayub. Menurut Barnes, Ayub mempertanyakan mengapa ia
masih dibiarkan hidup setelah lahir. Why died I not from the womb? Barnes mengatakan bahwa pertanyaan ini muncul karena gejolak penderitaan. Ayub merasakan bahwa kalau saja ia mati sejak lahir atau segera setelah keluar dari rahim, ia tidak perlu merasakan sakit yang sekarang ia alami. Menurut Greg, dalam versi Ibrani, teks Ibrani Madua lo merahem amut mi beten yaat si ve'ekva, arti literalnya, mengapa aku tidak mati dari rahim, keluar dari perut ibu lalu binasa, mempunyai kata kunci Madua, mengapa, pertanyaan iman sekaligus protes. Yang kedua, kata kuncinya adalah rehem, yaitu rahim. Akar katanya terkait rehahimim, yaitu belas kasih. Yang ketiga, amut, aku mati, berupa sebuah bentuk keinginan seandainya mati. Yang keempat, ve'ekva, aku binasa, yaitu menghembuskan nafas mati wajar atau alami. Dalam Greek secara teologi, Ayub 3 ayat 11 mempunyai ratapan lahir dari iman yang jujur, bukan penolakan Allah. Yang kedua, hidup adalah sebuah anugerah, tetapi Ayub mempertanyakan, mengapa anugerah itu terasa jadi beban? Yang ketiga, rehem mengandung ironi, rahim sebagai kasih sayang justru menjadi awal penderitaan. Yang keempat, lebih teodisi, bergumul dengan misteri Allah di tengah penderitaan. Secara novelty, Ayub 3 ayat 11 bukan sekedar ungkapan keputusasaan, tetapi sebuah protes teologis paling radikal yang pernah muncul dalam kitab suci. Ketika Ayub bertanya, mengapa aku tidak mati sejak dari rahim? Ia tidak sedang mencari jawaban faktual, melainkan menggugat koherensi moral dan teologis dari tindakan Allah sendiri. Kata Ibrani lama yang berarti mengapa di sini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah bentuk gugatan yang biasanya diucapkan ke para nabi ketika menilai adanya ketidakadilan dunia. Ayub tidak protes karena ia ingin mati, tetapi karena ia tidak melihat harmoni antara karakter Allah yang ia kenal, Allah yang adil, Allah yang pemelihara dan benar, dengan kenyataan pahit yang menimpanya. Analisis kata Ibrani seperti amut merehem yang artinya mati dari rahim dan ekva yang artinya mengapa aku tidak lenyap menunjukkan bahwa Ayub tidak sedang membicarakan kematian sebagai pelarian, melainkan mempertanyakan mengapa Allah memberi eksistensi sejak awal jika eksistensi itu sendiri mengantar pada penderitaan yang sangat tidak masuk akal. Ayub merindukan ketiadaan bukan karena ia ingin mati sekarang, tapi karena ia tidak menemukan alasan teologis yang menandai mengapa Allah memulai hidupnya apabila hidup itu berakhir dengan
bencana yang bertentangan dengan keadilan ilahi. Di sini tampak bahwa pergumulan Ayub bukan pergumulan psikis, tetapi sebuah benturan antara iman yang matang dan realitas yang tidak dapat dipahami. Ia tidak pernah menolak Allah atau meragukan keberadaan Allah. Justru ia menggunakan imannya untuk mempertanyakan konsistensi tindakan Allah. Dengan demikian, Ayub 3 ayat 11 menghadirkan novelty penting, yaitu Ayub sedang tidak meratapi penderitaan, tetapi sedang menguji ulang dasar teologinya sendiri. Bahkan sampai ke akar penciptaannya. Ayub 3 ayat 11 memperlihatkan bahwa manusia beriman dapat bergumul dengan Allah, bukan dari ketidakpercayaan, tetapi dari kerinduan untuk memahami kebenarannya secara lebih dalam. Ayub 3 ayat 11 menyingkapkan bahwa keluhan Ayub bukan sekedar keputusasaan, melainkan sebuah protes teologis radikal di mana Ayub mempertanyakan alasan Allah memberi eksistensi karena ia tidak menemukan koherensi antara karakter Allah yang begitu adil dan realitas penderitaan yang ia alami. Aplikasi dalam kehidupan Ayub 3 ayat 11 yang dapat kita ambil adalah pertama, belajar jujur di dalam iman. Mengapa? Karena Ayub mengajarkan tidak apa-apa membawa keluhan, air mata kita, bahkan pertanyaan mengapa kepada Allah. Dalam kehidupan kita pun dipanggil untuk bagaimana kita bisa berdoa dengan jujur, bukan hanya dengan kata-kata yang indah. Tuhan menghargai kejujuran hati kita, walaupun apa yang kita sampaikan penuh dengan luka dan air mata. Aplikasi kedua yang dapat kita ambil adalah mengakui penderitaan sebagai bagian dari hidup. Ayub 3 ayat 11 menunjukkan bahwa penderitaan bisa membuat manusia mempertanyakan arti hidup. Aplikasinya jangan menekan perasaan sedih atau depresi, tetapi akuilah dan berproseslah dengan iman. Dengan cara itu kesedihan bisa menjadi jalan menuju kedewasaan rohani. Aplikasi ketiga yang dapat kita ambil adalah menghargai kehidupan orang yang sedang berjuang. Ketika melihat orang lain merasa hidupnya sia-sia, kita dipanggil untuk bisa hadir sebagai sahabat. Contohnya seperti Elifas, Bildad, dan Zofar. Namun kita harus memiliki empati yang benar, jangan menghakimi, melainkan mendengarkan dengan baik dan mendampingi mereka dengan hati yang penuh kasih. Aplikasi yang keempat yang dapat kita ambil dari Ayub 3 ayat 11, adanya sebuah harapan di tengah keputusasaan. Walau Ayub merasa lebih baik mati daripada hidup, akhirnya Allah tetap hadir di dalam kisah Ayub. Dalam kehidupan, ayat ini menegaskan bahwa keputusasaan bukan akhir. Pemulihan selalu ada, meski jalan menuju ke sana sangat panjang dan kadang
penuh dengan air mata. Jadi, iman sejati bukan berarti menutupi kesedihan, melainkan berani membawa keputusasaan yang sedang kita hadapi ke hadapan Allah. Di dalam hidup kita belajar jujur, bagaimana berdoa, bagaimana kita mengakui penderitaan yang sedang kita alami sebagai realitas, mendampingi sesama dengan empati, dan tetap percaya bahwa di balik air mata Allah tetap setia, Allah tetap menyediakan pemulihan, dan ayat ini menjadi sumber bagi kekuatan bagi setiap orang yang merasa hidupnya sia-sia dan sedang mengalami pencobaan yang begitu dalam dan berat. Bagi saya pribadi, penderitaan dan air mata mampu membawa ke dalam sebuah pertobatan yang sejati. Bila kita mengiris daging, merobek hati Tuhan untuk menghasilkan kasih karunia dan belas kasih dari Tuhan. Bersahabatlah dengan Tuhan dalam segala situasi dan dalam segala musim kehidupan kita. Penderitaan dan air mata akan melahirkan kasih mula-mula. Demikian penyampaian dari saya. Semoga dapat membuat kita lebih mengerti dan memaknai hidup kita dengan lebih baik dengan belajar dari kisah Ayub 3 ayat 11. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. See you next time.